kegiatan-kegiatan yang kami kerjakan bersama itu luar biasa dengan Dr. Hanis. Dia orang yang sangat luar biasa lah pokoknya. Walaupun dalam keadaan dia capek pekerjaannya, tapi dia tetap memberikan semangat kepada kami. Seharusnya kami yang muda ini yang lebih semangat dari dia, tapi dia yang lebih semangat dari kami. Jadi ini kata kuncinya menjadi sahabat dan memberi semangat. Yang paling buat bahagia dalam hidup itu punya kawan. Entah kamu miskin, entah kaya, entah berpangkat, entah tidak, entah tua, entah muda. Yang buat bahagia itu punya kawan. Dr. Yohanes mau jadi kawan tinggal di tempat ini rendah hati sekali kan. Dokter ya lumayan maka ini sedikit lah. Tapi ini mau jadi kawan siapa namanya? Kardi untuk menjadi dengan Romo Soekardi. Jadi karena apa? Karena yang paling buat bahagia itu punya kawan yang membuat bahagia dalam hidup itu. Dan memberi semangat, memberi roh kepada kamu. Ini kan kalau nggak ada rohnya kayak zombie, mayat berjalan. Tapi ini diberi roh, diberi semangat, lalu suaramu hidup. Silakan siapa lagi? Makasih Kak ya. Oke, mari. Ya. Melanjutkan dari tadi, mungkin selama saya di rumah sakit Fatimah dan juga tergabung di Dokter Nita Tora Fatimah, Dokter Jo lah yang terutama membuat saya berani, memberi semangat, bisa tahu segalanya, bisa memberi saya masukan dari nol pengetahuan saya tentang bernyanyi, tentang gereja ini itu. Dokter Jo lah yang memberi semangat, memberi ibaratnya keberanian untuk ini dan itu. Jadi saya berani tampil juga. Ini menularkan pengetahuan dan sekali lagi memberi semangat, memberi kepercayaan diri kepada kita. Silakan yang lain. Kalau menurut saya Romo Dr. Yohanes itu mulai dari awal masuk ke rumah sakit Fatimah itu orangnya pendiam. Tapi selain pendiam, orangnya banyak bergaul. Hanya maksudnya enggak cucu-cucu ngomong gitu kan, maksudnya pendiam itu santai, tapi ngangeni, istilahnya membuat grup kor, Fatimah Pusti, DSF, kemudian orangnya paling bersemangat untuk gereja gitu kan. Semangat hidupnya, hidup sosial, tidak gimana ya, untuk gereja itu kayaknya dinomor satukan. Jadi yang memberi kami semangat. Kadang-kadang kalau Dokter Jo pergi ikut kemarin di tes tuh, kami kadang kayaknya kehilangan, kayaknya tidak semangat. Kalau ada Dokter Jo semangat dan membuat nyanyi-nyanyian itu yang hebat-hebat, yang baru-baru kan mau di gereja itu. Kami sekarang kan nyanyian yang biasa-biasa, lagu-lagu baru. Macam ini nanti Natal bapak kami yang baru. Hebat lah untuk gereja itu dan membuat kami semangat, dan tidak ada membedakan benar kata Romo tadi yang kaya miskin atau yang bodoh yang pintar, kayaknya menyatu. Hanya kalau kami nanya kalau gini-gini ya lanjut, baiklah, sip gitu. Oke, jadi ini lihat ini dokter nih kan memberi diri seutuhnya untuk gereja dengan bakat yang dimiliki. Kira-kira bisa nggak meluangkan waktu untuk gereja? Kalau tidak bisa organis ya nyapu-nyapu atau membersihkan di gereja sana. Loh, iya penting itu. Kalau kita sembahyang gereja kotor, tidak usah disuruh pastor atau suster datang sini. Romo saya mau bersihkan gereja. Oke, silakan. Supaya Bu Mary itu bersihkan Gua Maria, beli sapu sendiri, beli pel sendiri, beli ember sendiri, beli sabunnya tuh untuk ngepel. Iya tuh, nggak usah. Romo saya membersihkan, ada sapu nggak? Dia bawa sendiri, beli sendiri. Jadi memberikan diri kepada Tuhan lewat
gereja. Kira-kira bisa nggak? Kalau bisa saya tidur dengan tenang sebagai pastor di paroki. Jadi kita Fatima mau bersihkan gereja mau sebelum Natal, kapan mau bisa? Misalnya, selain menyanyi itu, jadi di grup organis itu, motornya juga dokter Yohanes. Ini Pak Wahyudi mau datang mau beri ini, siapa yang bisa? Di absen satu-satu. Itu dokter Yohanes. Oke, jadi ada hati untuk gereja. Hidup ini kan tidak hanya soal duit. Ada memberi hati untuk gereja kita. Apalagi kita hidup di tengah orang Muslim, kita jumlahnya jauh lebih sedikit dari mereka, maka harus kuat. Kalau enggak, ya mereka hilang satu demi satu. Sapu itu, lidi satu, gampang dibanggakan. Tapi kalau jadi sapu lidi kan sulit. Itu pula. Oke, jadi memberi diri untuk gereja itu, dan bisa aktif kemana kreatif, membuat kelompok ini kelompok itu, belum taise lagi. Ternyata tidak perlu banyak omong, diam aja lah. Omong berarti jangan. Oke, silakan yang lain. Saya mau melanjutkan. Oh ya. Yang harus saya teladani dari dokter yang di sini adalah kesederhanaan. Ya. Dari sekian banyak dokter yang ada di sini, adalah dokter yang paling sederhana. Dia rela aja tinggal di asrama sama kami di sini, ngomong tempatnya banjir basah, kadang itu dia tidur di atas kursi di sini. Itu tempat dia tidur terlepas. Kalau dokter yang lain bukan tidak mau. Itu yang saya salutkan. Ayo sampai atas nih. Sampai sini, sampai dari sini. Mata kaki. Kalau tidak sampai jauh itu. Harapan apa? Pada sih dia pasti bertemu dengan si guru, sukses di studinya dan kembali sama kami di sini. Itu udah pasti. Yang penting kembali ke sini. Ya, bisa kembali lagi. Lama cepat studinya, yang penting. Ya, memang terasa berat sih kalau kehilangan sahabat Vicky, tapi kami juga harus mendukung dan support dia supaya mungkin jalan hidupnya bisa lancar. Ya. Oke dok, ini jadi ada dukungan. Walaupun berat melepas, kalau kaki bisa nangis, pengennya nangis. Tapi demi jalan hidup, melihatnya sendiri, kita dukung terjun. Apakah masih ada yang menyampaikan sesuatu? Dari sebelah situ sudah ada. Untuk semua sudah dikatakan. Oke, kalau tidak ada, Dokter Jo walaupun tidak suka bicara, saya persilakan. Ya, makasih. Suruh berdiri di situ. Amin ya. Sudah bisa menegakkan bersama. Saya akan hapus saja. Tapi harusnya untuk mengalir. Jadi mohon doa dan dukungan dari kita. Hanya dulu. Tidak ada pesan-pesan untuk yang di sini. Pesan-pesan untuk yang kurangnya ya, semoga tetap semangat karena masih ada tugas malam Natal
tiket supaya 24 malam di sini. Karena kan itu kan ada pesawat lain dari Makassar langsung Pontianak, dari Pontianak pakai ini berapa jam sudah sampai. 24 malam pasti nggak ada studinya apa. Oke, makan tanggal merah. Jadi harapan dari Dr. Jo supaya kita Fatima, ini harapan saya juga Pastor Parokin ya. Nah, kita Fatima tetap tidak hanya sekedar ada, tapi terus berkembang, narasi lagu baru. Dari anggota lagi ini cowoknya sedikit sekali, sopran, ya apa, tenor sama bassnya ini. Misalnya berapa orang saja? Ya, kalau ada lagi yang bisa menambah supaya lebih. Oke, terima kasih dokter kepala rumah sakit, direktur Endang, mengatakan sesuatu untuk Dr. Jo atau sudah di rumah sakit. Silakan dok. Iya. Jadi konteksnya apa ini Romo? Saya jadi direktur atau ini udah sampai sini? Ya saya teman-teman untuk mereka. Ya memang kita Suara Fatima dibentuk memang karena tadi salah satu bentuk sumbangsih kehadiran rumah sakit tidak hanya dalam hal pelayanan tetapi juga dalam hal kegiatan menggereja. Memang ini saya titipkan betul kepada Dr. Yohanes mulai dari penamaan grup musik grup paduan suara ini sendiri sampai beberapa lagu pun kadang-kadang sering saya dikte, saya minta maaf, kadang saya orangnya agak cerewet ya, kalau Dr. Yohanes pendiam, saya cerewet gitu ya. Tapi ini lebih pendiam lagi. Tapi mungkin udah takdirnya Romo, sekitar saya itu rata-rata laki-laki itu pendiam semua karena tahu saya cerewet. Jadi pertama kali saya itu dapat Dr. Jo ini dari Dr. Ben. Jadi waktu itu langsung saya bawa sendiri dari Jakarta. Jadi janjian ketemu di bandara, saya juga celingak-celinguk ngelihat yang mana gitu kan yang namanya Dr. Yohanes. Rupanya dia ngamatin saya udah tahu kayaknya ada laki-laki ngamatin saya gitu kan. Sambil buka laptop kalau nggak salah waktu itu. Rupanya dia itu mencari wajah saya di Facebook. Waktu itu kan belum zamannya WA. Jadi dia ini terus dia SMS apa BBM ya waktu itu ya Dr. Jo ya. Nah, yang apa pokoknya ngasih kode duduknya di sini, terus saya ngamatin kok kayak begini ya. Karena rata-rata yang masuk ke Fatima itu kan dokternya Chinese gitu kan. Nah ini dapatnya yang pribumi hitam lagi gitu kan. Nah itu Romo ya, memang orangnya pendiam Dr. Jo, tapi orangnya sangat kreatif. Terus kalau dimintai tolong sulit untuk menolak. Itu tipikalnya Dr. Yohanes. Menjadi partner saya luar biasa karena saya orangnya seringnya di ranah konseptual dan biasanya yang mengeksekusi adalah Dr. Jo. Nah, jujur ya, kita di rumah sakit sangat kehilangan yang biasanya mungkin kalau saya bisa punya partner dalam hal ini, karena dokter tetap di Fatima kan cuman saya, Dr. Ben dan Dr. Yohanes, hanya bertiga. Nah, jadi kali ini apalagi mau akreditasi, jadi betul-betul merasa sendiri. Tapi untungnya para dokter spesialis udah bisa backup juga, jadi ya sudah ikhlas ya Dr. Jo diterima. Sebenarnya juga harusnya dari dulu keterima, cuman dia bandel juga, dinasehatin nggak dengar, disuruh ambil spesialis yang seperti sekarang patologi klinik, milihnya kemana-mana dulu, tunggu mentok umur. Itu tipikalnya Dr. Yohanes, kalau belum kepentok belum jerak. Di situ ya. Saya tahu keterimanya juga nggak tahu, mungkin udah kode sama adik saya, jadinya adik saya bolak-balik nelpon ibu saya. Nah dari situ saya agak feeling tumben anak nih kontak-kontak, oh rupanya mungkin ada hubungannya juga dengan ini. Jadi saya juga baru dapat laporan keterima kemarin ya Dr. Jo ya, ke ruangan saya ya. Nah itu terus
tadi pagi ya baru tunjukin suratnya. Nggak tahu juga apakah sudah pamit ke Suster Clara, mudah-mudahan sudah. Yang pasti dari rumah sakit sudah menyetujui dan berharap untuk kembali. Terima kasih sudah banyak membesarkan rumah sakit melalui musik ya, terutama seni, kemudian segala kreativitas tangan dinginnya yang kalau diserahi apapun tuh pasti jadi. Itu tipikalnya Dokter Yohanes, nggak banyak ngomong, nggak banyak bantah, tapi jadi gitu. Mudah-mudahan nanti di pendidikan juga sama, tetap semangat, punya banyak teman, dan yang pasti nanti 4 tahun aja ya Dokter Yohanes ya, jangan lewat dari itu, harus balik ke udah ultimatum. Ya, dan ini akan menjadi dokter SPPK kedua setelah Dokter Eni ya. Yang selama ini kita juga sangat butuh sekali, karena memang dokter patologi klinik itu susah sekali kalau nggak nyekolahin. Dan terima kasih Dokter Yohanes sudah menanggapi, walaupun butuh beberapa tahun baru disanggupi untuk ngambil spesialis penunjang, dan akhirnya sekarang sudah tercapai. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil dan balik lagi untuk berkarya bersama teman-teman yang ada di Ketapang itu. Itu aja Romo, bertangan dingin, apa ya saya bilang, pendekar selembel gitu. Ada harapan yang belum dikatakan nih Dok, kapan resmi jadi adik ipar? Isunya sudah sampai pastor paroki. Ya, Dokter Yohanes juga sebenarnya buat ini kan, doa teise, memperkenalkan doa teise kepada kita. Kalau Dokter Yohanes kalem orangnya bisa dimaklumi, karena doanya doa teise yang tenang dan indah kan. Kalau doa teise ketemu Tuhan lewat keindahan, lewat lagu gereja timur ortodoks yang indah, itu tenang, mengantar kita ketemu Tuhan dalam ketenangan. Mungkin itu lalu memaksa dalam perilaku pembawaan. Mari sekarang kita lanjutkan dengan doa.